Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasatu ya nuqaba ya nujaba ya ruqaba ya budala ya utadal ardi ya utadun arbaatun ya imaman ya khutbu ya fardu ya uman wa gisni bi gawsi wan burni bi natratin warhamuni wa hasil muradi wa maqsudi wa qumu ala qadayil hawaij dan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil dunya wal akhirah. Allahumma shalli nabiyallah hadir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. An'amta alaihim. Awala mujuning gusti nu maci mujan nu makawasan da ka ibu karama ka ibu batin ka batin ka ibu bumi ka palangi ka ibu dohir ka babari ka guru ka ratu ka wali ka para nabi ka para malaikat nu ngajaga ngarakasanya ka karomahna. Dipangkeun ngangkat ya beras dina gelas di suku keris hanya kena akhirna. Ini bukan sulap ya, mungkin keseimbangan atau apa ya, kita jangan terlalu pesimis ya. Nah, bukan magnet. Nah, coba lagi ya. Nah, ini ini kalau gitu tuh, nah, insya Allah sekali lagi ini nggak pakai apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Allah ya Allah ya syarru ya mujib ajib doana ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah tawakkaltu alaihi tasamtu bila quwwatu amira masyaallah la quwwata illa billah. Ya. Insyaallah nih. Cukup? Cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan mengupas pusaka-pusaka masa lalu yang memiliki dampak negatif kepada para pemiliknya. Saat ini kita berada di Padepokan Lahir Batin. Ini adalah sesepuh Padepokan Lahir Batin Haji Dimyati atau Aki Idim, memperlihatkan beberapa pusaka yang memiliki aura negatif bagi para pemiliknya, sehingga para pemiliknya ini menyerahkan kepada Aki Idim untuk disimpan dan dikendalikan aura negatifnya. Dalam sejarah masa lalu, para wali juga memiliki pusaka ya, seperti Sunan Gresik memiliki pusaka Kyai Sengkelat. Kemudian Sunan Kalijaga Kyai Cerbuk. Namun ada beberapa pusaka yang memiliki dampak negatif kepada pemiliknya, seperti keris Empu Gandring kepada Ken Arok ya pada abad ke-13. Keris ini karena kutukan Empu Gandring telah membunuh para raja Singosari silih berganti. Nah, ini juga saya di Padepokan Aki Idim. Aki Idim adalah masih keturunan Sumedang Larang. Ini silsilah Aki Idim Dimyati, sesepuh Padepokan Lahir Batin. Keris-keris tua bernuansa negatif juga pernah diberikan oleh Sunan Kudus kepada muridnya, yaitu Haryo Penangsang, keris setan kober ya, yang telah menjadi silih berganti membunuh para bangsawan Demak ya. Nah, sebentar lagi kita akan berbicara, mewawancarai dengan Ki Idim tentang riwayat pusaka-pusaka yang dia terima dari para pemilik pusaka yang tidak kuat menyimpan pusaka-pusaka ini nih, yang sekarang disimpan dan terkendali di Padepokan Lahir Batin di Aki Idim,
yang beralamat di Desa Cibinong Hilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Tidak jauh dari kantor desa Cibinong Hilir. Mitra, saya berada di tempat penyimpanan pusaka di Padepokan Lahir Batin bersama sesepuh Padepokan Lahir Batin. Seperti ini ya. Ini adalah gelang bahar Si Pitung. Seperti kita ketahui, Si Pitung adalah pahlawan Betawi dalam rangka pada waktu itu melawan penjajah Belanda. Ini gelang baharnya ya, ada di sini nih, di Padepokan Lahir Batin. Kenapa ada di sini nanti kita akan tanyakan kepada beliau ya, Ki Idim Dimyati. Ini gelang bahar. Bahar itu adalah akar di laut. Ini adalah salah satu yang dibuat pusakanya. Kemudian juga ini ada arca nih. Arca ini unik dari Cianjur Selatan ya, Ki Idim ya. Ya, itu Gunung Walahir Agrabinta. Dari Agrabinta. Ya, ini arca dari Pasir Panjang. Ya. Pasir Panjang ini Jangari. Ya. Arca ini di pemilik yang sebelumnya banyak mengalami gangguan, diantaranya penampakan yang menyerupai suami ya, Ki Idim ya. Ya, Dan yang punyanya tidak kuat, akhirnya diserahkan di sini. Kita lihat nanti pusaka-pusaka yang berdampak negatif karena ketidakkuatan pemilik pertamanya. Akhirnya diserahkan ke Ki Idim dan tidak dijual, Ki Idimnya ini ya. Ya. Ini amanah dari para pemilik pusaka. Nah, sekarang kita akan wawancara sepuh dari Padepokan Lahir Batin. Ki Idim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali Ki Idim pusakanya ya. Oh iya, Wah, iya. ini bagaimana ceritanya Ki Idim nih? Ini saya tuh banyak titipan ya, titipan bilang saya titipan bagaimana. Jadi asal usulnya saya nggak mau mempunyai pusaka ini darah tangan, bukan dari langit, bukan dari gaib, Iya. tapi kisah nyata. Seperti ini golok ya, ini golok, ini namanya golok siluman. Pada waktu itu ada ya orang yang sakit, udah ke dokter, udah kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Nanyain, itu Pak dari mana ini? Mungkin ada dari guna-guna atau apa? Bukan. Nah gini aja, Bapak itu punya benda pusaka, oh iya punya, kasihkan ke saudara yang paling gede. Nah dikasihkan saudara itu, orang itu sembuh, saudaranya yang paling gede itu sakit. Akhirnya ini golok saya nggak sanggup, dikasihkan ke sini. Ini golok dari mana? Nah, ini golok turunan dari orang tua saya. Saya dulu itu membabat Gunung Padang itu pakai golok ini. Golok ini dinamai golok siluman. Golok siluman. Nah, dulu itu angker katanya. Nah, itu. Nah, ini golok siluman. Pada waktu itu Gunung Padang masih hutan sih. Nah, satu ini Gelang bahar. ini gelang bahar, ini gelang bahar Pitung. Ya. Kenapa dinamai gelang bahar Pitung? Katanya ini pengakuan dari orang itu punya bahar ini, gelang ini dikasihkan ke sini. Apa sebabnya dikasihkan ke sini? Dia tangannya bengkak. Nah, bengkak. Nah, sudah itu, udah ke dokter kemana, udah nggak sembuh-sembuh. Nah, datangnya barangkali punya ikat atau gelang atau apa. Oh ada katanya. Itu. Ini dulu yang pegangnya preman Ki Idim ya? Ya preman. Itu. Nah perbawaannya juga ya memukul katanya. Nah nggak takut gitu sama itu, sama orang itu. Preman di Jakarta Ki Idim ya? Ya Jakarta itu. Itu yang di gelang bahar Si Pitung. Ya, ini namanya, ini katanya dari kakek saya itu, ini waktu dulu itu Pitung katanya yang punya. Itu katanya. Nah, yang ya Ki Idim arca. Nah, itu arca itu arca dulu itu di Gunung Walahir itu diambil oleh Ustadz Kamaludin. Ustadz Kamaludin diserahkan lagi kepada Ade Ruskandar Pasa atau Adek Rus ya, Jember. Nah anaknya sakit mata,
Dibawa ke dokter bengkak, nggak sembuh-sembuh. Datang ke saya. Kang, katanya ini anak saya sakit, coba tolonglah. Gitu. Nah, udah di dokter ya, ini juga di rumah sakit. Buah air, sudah air diobati, sudah sembuh. Ini dari mana penyakitnya jadi lagi? Nah, itu ada benda pusaka mungkin pakai mata, tulis. Oh iya benar katanya, tanya anak saya. Udah ditanya anak saya, itu bahwa berupa patung katanya, tapi dibikin mata katanya pakai spidol. Gitu. Oh ya, nah jadi sekarang tadi itu, nah itu jadi alhamdulillah dikasihkan ke saya. Nah dianggap batu biasa aja tadinya. Nah barang begitu ditimbang ya, ditimbang itu batu, saya kaget kok kilo yang 30 kilo yang kilo kayu zaman dulu itu, apa kilonya yang rusak, ini 30 kilo nggak mungkin tadi. Nah saya cari kilo yang 100 kilo. Nah, coba bakaran kemenyan, dibawa kemenyan tinggi, itu langsung seimbang, langsung naik, pasti naik. Nah itu, nah dulu itu kalau ditinggal sama saya di rumah itu suka ada saya. Nah terus akhirnya disimpan di halaman rumah, nah, pinggir rumah lah gitu. Nah kesininya saya dirawat. Oh, jadi Hodamnya itu suka menampakkan jadi suami ya? Menampakkan laki-laki atau lalunya punya rumahnya kalau lakinya. Ya, alhamdulillah sekarang udah ada ini hal, karena di tempat dipisahkan, alhamdulillah nggak ada nampak lagi gitu ya. Walaupun itu juga kita jangan sampai terkecoh oleh dengan tahayul gitu ya. Nah itu kita baca dari surat-surat dari Al-Quran. Nah ini juga ini arca dari Pasir Panjang Jangari dulu itu. Ini bukan batu apa jahul, bukan, atau batu makam, bukan. Ini di atas pohon beringin. Nah, suka ada penampakan juga tinggi besar. Genurwo kirim ke mata. Apa? Genurwo ke mata. Enggak, tinggi aja. Iya. Enggak itu kayak memedi lah kalau dulu itu ya. Nah, sudah saya cari dengan Ustadz Saifuddin dulu. Katanya ini ada batu ini, gitu. Atamumi apa bukan, ini arca. Nah, sudah diteliti batu arca itu juga ya. Zaman dulu. Anu penampakan teh hodamna bareng kirim. Iya mungkin ya hodamnya. Nah, itu. Ini dampak jeleknya naon kirim tah? Ini dampak jeleknya itu istilahnya Batak dicarakan dia kumaha tah? di sana itu orang pada ketakutan. Oh, suka ada penampakan ya? Ada penampakan. Oh, betul. Di pohon itu teh nya. Di pohon itu. Diambil. Iya. Alhamdulillah sekarang nggak ada lah istilahnya. Kita baca tawasul, surat dari ayat Yasin, apa segala macam ayat kursi, ya alhamdulillah. Gitu. Kirim pesan untuk yang memiliki pusaka kumaha tah kirim tah? Pesan yang memiliki pusaka, kita karena zamannya sekarang udah zaman modern, zamannya sekarang bukan zamannya lagi, kita boleh memelihara pusaka. Syaratnya kita setiap setahun 2 kali, setiap Asyura, setiap bulan 12 Maulid itu dicuci ya, diselamatkan, istilah dulu mengaruat gitu, ngaruat. Dari tadinya ini diisi oleh khodam-khodam yang apa jahat gitu, jangan sampai kita kabadi gitu. Nah itu ada bacaannya gitu, mulai kita tawasul kepada Nabi Daud karena ini dari besi ya. Nah Nabi Sulaiman kepada Nabi, kepada wali, dan kepada seluruh kita jangan sampai ada penyakitnya sampai kena kita. Hasilnya kabadi lah, istilah kabadi bahasa Sundanya gitu. Kabadi itu kena kutukan yang punya yang kutukan dari hodam ya, dari gini hodam. Ya. Karena tidak diurus pusakanya ya. Seperti gini ya, orang kemasukan ini nenek kakek saya, ini buyut saya, itu nggak mungkin kan. Itu istilahnya kalau ruh itu udah dimasukkan
Oh, yang sudah mati, yang meninggal sudah tidak bisa lagi. Tidak Jadi. lagi. Nah itu dulu ajiannya. Oh, Ajiannya ya. punya kodam, ngikut. Nah cari tetes darahnya kemana ngalirnya ini darah. Siapa keturunannya. Jadi itu ngakunya ini nenek kakek saya, ini kakek kamu ini. Nah itu bohong itu ya. Siap, siap. Itu ini tongkat apa Kidim nih? Mitra, demikian kunjungan kita ke Bagaimana bisa sampai Padepokan di sini, Lahir Kak? Batin bersama sesepuhnya yaitu Aki Idim Dari Cianjur Dimyati. juga. Ini dari juru Terima kasih atas perhatiannya. jiwa. Semoga kita dapat bertemu kembali. Karena Aki Idim juga seorang tokoh paranormal maupun ahli hikmah yang banyak kenapa? berjasa kepada fakir miskin dan para yatim piatu, banyak bersedekah di satu Muharram dan Mulud, memberikan sedekah untuk para yatim piatu, hasil dari beliau sendiri maupun dari para donatur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena kurang getahna banjir, longsor. Ini teh asal Bapaknya akan kartuna. Ini kegiatan santunan bagi para duafa beberapa waktu lalu di Padepokan Lahir Batin di Desa Cibinong Hilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.